Yo, balik lagi di Jogorogo TV. Nah, guys, kita tadi ini ceritanya habis nge-gym ya. Habis nge-gym, terus setelah itu kita post workoutnya adalah kita makan stick daging. Nah, kenapa stick daging? Karena memang kita harus memenuhi kebutuhan protein kita. Apalagi after gym kan, itu penting banget untuk kita segera mengembalikan energi dengan cara memenuhi kebutuhan asupan protein kita gitu. Ya bener banget. Nah, ngomong-ngomong soal protein ini ya, katanya dirimu tadi ada pertanyaan apa nih? Oh iya, jadi itu kan habis gym atau sebelum gym itu tuh ada kan orang-orang pada minum whey protein susu ya itu ya. Ya susu itu tuh gunanya buat apa, dan kalau dikonsumsi sama cewek juga itu apa juga bakal membesarkan ototnya. Membesarkan otot ya? Iya kan, takut juga kan ntar tuh kebanyakan jadi gede banget tuh. Apa yang besar ya bro ya? Iya, ototnya Ototnya sebelah mana? Wah itu, karena semua tubuh ada ototnya sih. Itu. Iya, tapi kan otot nggak bisa di ini ya, Apa? difokuskan apa bisa ya? Gimana tuh? Ya yang digedein otot itu doang gitu kan? Bisa. Bisa. Kalau otot bisa. Oh, kalau pembakaran lemak nggak bisa, Nggak bisa, ya? Oh nggak gitu. bisa. Ya udah Oke, kembali jadi- lagi ke whey oke. protein tadi itu. Masalah whey protein ini ya. Ya, Jadi susu. lebih ke sebenarnya apa sih suplemen whey protein dan fungsinya sebenarnya sih ya. Mungkin kan selamanya juga teman-teman di sana masih banyak yang bingung dan misconception juga tentang whey protein itu kan. Nah, sebenarnya whey protein ini dia adalah suplemen ya, murni suplemen yang dimana kalau kita membahas masalah suplemen, suplemen itu fungsinya adalah untuk membantu kita memenuhi kebutuhan nutrisi. Ingat ya, ada kata membantu memenuhi kebutuhan nutrisi. Artinya dalam hal ini kita berbicara mengenai whey protein, suplemen protein, berarti suplemen whey protein ini fungsinya untuk membantu kita memenuhi kebutuhan protein, membantu. Nah, berarti sebenarnya kalau kita sudah memenuhi protein kita ya secara harian ini dari real food atau dari makanan seperti kita ini tadi, nah itu sudah cukup ya, nggak butuh lagi whey protein gitu loh. Oh gitu. Karena balik lagi konsepnya bahwa whey protein ini hanya sekedar untuk membantu. Kalau semisal kamu dalam satu hari itu masih kurang proteinnya, kebutuhan proteinnya, semisalkan nih kamu kebutuhan protein berapa? Sekitar 100 gram per hari ya. Iya. Sekitar itu ya. Jadi kebutuhan dia sekitar 100 gram protein per hari nih. Taruhlah dari pagi sampai sore dia udah bisa memenuhi sekitar 80 gram protein kan. Terus di malam hari kebetulan dia banyak kerjaan, kamu banyak kerjaan itu kan, nggak sempat makan, nggak sempat mungkin nge-grab juga nggak sempat, atau masak sendiri nggak sempat. Akhirnya kamu pakailah whey protein membantu untuk menutup kekurangan 20 gram tadi. Itulah konsepnya whey protein itu seperti itu. Tapi kalau dalam satu hari itu kamu sudah bisa memenuhi 100 gram protein dari makanan, ya berarti kamu nggak butuh whey protein lagi gitu. Itu konsepnya seperti itu. Nah, balik lagi di awal pertanyaan, memang masih banyak teman-teman yang masih miskonsepsi ya. Iya, kan takut kan juga pada cewek-cewek terutama Cewek-cewek nih, bahkan yang cewek-cewek takut kalau minum whey protein jadi gede. iya kan, takutnya Kalau yang cowok, mereka mikirnya minum whey protein biar ototnya gede. biar tambah gede, biar cepat gede Gitu kan. Nah, setelah kita tahu tentang apa itu whey dan fungsinya seperti apa, dari sini kan kita bisa tahu nih bahwa sebenarnya basically whey protein itu bukan untuk membesarkan otot gitu loh. Kamu mau minum whey protein sebanyak apapun, kalau kebutuhan total protein nggak terpenuhi ya nggak akan besar, baik itu cowok maupun cewek gitu loh. Jadi buat teman-teman di sana, kalau kalian berpikir bahwa whey protein adalah suatu magic pill ya, kalian minum langsung gede ototnya, ya itu salah banget sih gitu. Jadi meskipun kalian minum whey protein, ya kalian harus memenuhi total kebutuhan protein kalian per hari gitu. Jadi buat teman-teman nggak masalah kalau semisal memang, karena memang gini, whey protein kan dia cenderung mahal kan sebenarnya makanya. Buat teman-teman yang kalau memang kalian makanya kalau emang teman-teman nggak punya budget untuk beli whey protein juga nggak masalah, kalian bisa cari protein dari makanan yang murah-murah seperti dada ayam, lebih murah kan, telur, tempe, tahu, atau mungkin kacang-kacangan jauh lebih murah gitu.
nggak harus whey protein gitu loh. Kadang-kadang memang di sana tuh mereka berpikir whey protein kalau nggak minum whey protein nggak akan besar. Itu salah. Jadi buat teman-teman cewek juga gitu, kalian mau minum juga nggak masalah, karena basically whey protein bisa untuk cewek maupun cowok. Bahkan ya kalau teman-teman ingin tahu, whey protein ini udah ada di susu formula bayi loh. Kalian bisa cek, entah itu merek apapun lah. Jadi bayi bisa berapa? Kan keren kan? Gitu konsepnya. Iya, teman-teman bisa cek sendiri, kalian bisa cek susu formula bayi entah merek apapun lah, kalian bisa cek. Lalu kalian lihat tuh di bagian ingredientnya atau komposisi. Biasanya ada whey protein berapa persen gitu. Jadi memang whey protein ini ya sebenarnya aman-aman aja buat dikonsumsi cowok, cewek maupun usia masih balita atau muda dewasa. Ya memang kadarnya akan berbeda-beda kebutuhannya gitu sih. Ya berarti susu whey protein itu fungsinya buat membantu memenuhi kebutuhan protein, bukan untuk membesarkan otot. Nah itu kuncinya. Bayi nggak berotot. Nah itu. Karena bayi nggak olahraga. Bayangin aja kalau bayi. Itu baru benar. Nah gitu. Kalau susu whey protein bisa membesarkan otot, aku rebahan sambil minum susu whey protein aja. Cocok. Bener. Gitu. Ya bener kan, ya bener masuk akal. Makanya teman-teman di sana balik lagi, kalian jangan fokus ke suplemen ini, suplemen itu, karena tanpa suplemen itu semua, kalau kalian masih bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dari makanan, itu masih sangat-sangat cukup, bahkan bisa bisa turah-turah gitu. Ya. Tapi kebanyakan protein bahaya nggak sih, Om? Sebenarnya kalau kita membahas bahaya atau enggak, dari beberapa riset ilmiah yang sudah pernah ada, nggak masalah. Bahkan ada satu penelitian mengatakan kalian mengonsumsi protein sampai 4 kali berat badan itu masih sangat aman. Selama nggak aman duitnya loh. Nah, duitnya yang nggak aman, dompetnya yang nggak aman, bener sekali. Kan kadang kan udah makan, ternyata udah terpenuhi, cuman kan kalau bahasa Jawanya kan blangkemen itu. Iya benar. Ternyata lebih dari kebutuhan kan. Jadi masih pengen minum susu lah, pengen apa kan, takutnya kelebihan protein kenapa-napa gitu. Berarti nggak apa ya? Nggak apa-apa. Umus pro ya. Nah, mending di save gitu. Nggak masalah sih. Oke. Benar. Jadi berdasarkan penelitian kalian bisa makan di 1,5 kali berat badan atau 2 kali berat badan, bahkan sampai 4 kali berat badan itu masih aman. Masih aman, sangat-sangat aman. Selama ya memang tubuh kita sehat gitu. Kuncinya tetap olahraga. Betul. Kalian juga agak percuma sih kalau kalian makan protein sampai sehat. Ya makan protein banyak, minum whey protein tapi nggak olahraga ya udah. Angkat beban ya pastinya ya. Angkat beban. Dan ototnya makin gede makin kuat. Ya. Yang cewek kan makin semok. Nah, ini udah semok nih. Cakep. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah sih itu. Udah ya. Jadi sekali buat teman-teman semua, kalian jangan takut. Kalaupun untuk cewek nih ya, jangan takut kalau kalian mau pakai whey protein bakal jadi berotot gede, itu enggak juga. Ataupun untuk cowok, kalau kalian berpikir bahwa kalau kalian nge-gym nggak minum whey protein nggak bakal jadi gede, itu enggak juga. Karena memang konsepnya whey protein hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan protein harian. Itu aja. So buat teman-teman semua tetap stay tune di Jogoroto TV, stay fit and stay strong. Masuk ya mungkin ya. Kayaknya. Cek. Ini